"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Dia pikir perasaannya akan hilang seiring waktu, bahwa dengan memilih jalan yang benar, ia bisa melupakan semua yang seharusnya tidak ia rasakan. Tapi kenyataan berkata lain. Cinta yang dipendam terlalu lama tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk kembali menghancurkan segalanya. Angin sore bertiup pelan di halaman belakang rumah keluarga Wijaya, membawa aroma tanah yang masih basah setelah hujan siang tadi. Alex duduk di bangku kayu di bawah pohon mangga. Jarinya melingkari cangkir teh yang masih panas. Senja mulai merayap di langit barat, mewarnai cakrawala dengan warna jingga yang membakar. Namun, hatinya justru terasa semakin dingin sejak pernikahan kakaknya, Dharma, dengan Naila. Perempuan yang kini menjadi kakak iparnya, Alex merasa dunianya tidak lagi sama. Ia mencoba menghindari rumah ini sejak pesta pernikahan berlangsung sebulan lalu. Namun, sore ini, ada sesuatu yang terpaksa membawanya kembali ke tempat ini, ke rumah yang dulu terasa begitu hangat, tapi kini menyimpan begitu banyak luka yang tak terlihat. Dari jauh, suara tawa Dharma dan Naila terdengar dari dalam rumah. Sebuah tawa yang seharusnya terdengar biasa saja. Namun bagi Alex, setiap suara tawanya terasa menusuk hati, seolah mengingatkannya pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Naila, nama itu mengalir begitu saja di kepalanya, mengisi setiap sudut pikirannya yang berantakan. Naila bukan sekedar perempuan asing yang datang dan menjadi bagian dari keluarganya. Dia adalah seseorang yang pernah Alex cintai, seseorang yang seharusnya tidak pernah lepas dari genggamannya. 2 tahun yang lalu, hidupnya begitu sederhana. Alex hanyalah seorang pemuda yang sibuk dengan skripsinya, menghabiskan waktu di perpustakaan, dan sesekali menulis puisi di kedai kopi. Hingga suatu hari, di sebuah komunitas sastra, ia bertemu dengan Naila. Perempuan itu hadir dengan senyum yang begitu hangat. Mata berbinar seperti menyimpan rahasia yang indah. Mereka berbagi banyak hal, puisi, cerita, mimpi tentang masa depan. Setiap kata-kata yang mereka tukar terasa bermakna. Di setiap pertemuan seperti membawa mereka lebih dekat ke sesuatu hal yang indah. Alex langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Tidak hanya pada wajah Naila yang manis atau suaranya yang lembut, tapi juga pada jiwanya, pada caranya menatap dunia dengan penuh rasa ingin tahu, pada semangatnya yang begitu luar biasa. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Hanya dalam hitungan bulan, Naila mulai menjaga jarak. Awalnya, Alex mengira itu hanya perasaannya saja, hanya sebuah ketakutan yang tidak berdasar. Namun, semakin hari, Naila semakin sulit ditemui. Setiap Alex mengirim pesan, pesannya seringkali tidak dibalas, dan panggilan teleponnya hanya dijawab dengan alasan-alasan singkat. Hingga akhirnya, dia mendengar kabar dari ibunya bahwa kakaknya Dharma akan segera menikah. Kabar itu saja sudah cukup mengejutkan, karena tidak ada kabar sebelumnya kalau kakaknya akan menikah. Tapi apa yang dikatakan ibunya setelah kabar itu membuat dunia Alex seakan runtuh. Kalau kakaknya akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Naila, darah Alex akan berhenti mengalir. Ia ingin bertanya, ingin memastikan bahwa itu hanya sebuah kesalahan, tapi tatapan bahagia ibunya menghancurkan semua harapannya. Pesta pernikahan Dharma dan Naila berlangsung meriah. Semua orang tersenyum, tertawa, serta memberikan selamat. Sementara Alex berdiri di sudut ruangan, memegang segelas anggur tanpa benar-benar menikmatinya. Dia hanya bisa melihat dari kejauhan. Menyaksikan perempuan yang seharusnya menjadi miliknya kini berdiri di samping kakaknya dalam gaun putih yang begitu indah, namun menyakitkan untuk dilihat. Dan saat mata mereka bertatapan untuk sesaat, Alex tahu dia bukan satu-satunya orang yang terluka. Sejak hari itu, Alex merasa dunianya berubah. Rumah yang dulu menjadi tempatnya pulang kini terasa asing. Ia mencoba menghindari Naila sebisa mungkin, mencari kesibukan di luar rumah, memperpanjang jam kerjanya, bahkan sesekali memilih
untuk tidur di apartemen temannya. Nagar tidak perlu bertemu dengan mereka, tapi sejauh apapun ia melangkah, bayangan Naila selalu menghantuinya. Ketika ia terpaksa pulang, setiap sudut rumah menjadi pengingat yang menyakitkan. Meja makan tempat mereka dulu berbincang penuh tawa, kini menjadi tempat di mana Naila duduk di samping Dharma. Ruang tamu yang dulu menjadi saksi diskusi mereka tentang buku, kini menjadi tempat di mana Naila bersandar di bahu suaminya. Semua terasa menyakitkan, semua terasa seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Namun, takdir seolah tidak ingin membiarkan Alex melupakan perasaannya. Seberapa keras ia berusaha menjaga jarak, tetap saja ada momen-momen di mana ia dan Naila terpaksa berbagi ruang yang sama, dan setiap kali itu terjadi, ada ketegangan yang tak terlihat oleh orang lain. Namun begitu nyata bagi mereka berdua. Hingga pada suatu sore, setelah berhari-hari menghindar, Alex pulang lebih awal. Ia tidak tahu bahwa Dharma sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan. Dia hanya ingin mandi, makan, dan tidur, berharap hari ini segera berlalu. Namun, saat ia melangkah ke balkon lantai 2, langkahnya terhenti. Naila berdiri di sana. Tubuhnya diselimuti angin senja yang lembut, baju yang ia pakai berkibar pelan, rambut panjangnya sedikit berantakan, namun tetap terlihat begitu memikat. Tapi yang paling menarik perhatian Alex adalah ekspresinya. Ada kesedihan yang begitu nyata di wajahnya. Alex awalnya ragu, ia ingin berbalik lalu pergi, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang menahannya di tempat. "Kau menghindariku." Suara Naila terdengar pelan, suaranya terbawa angin. Alex hanya terdiam, mencoba mengendalikan perasaannya. Harusnya kita saling melupakan perasaan Nai. Itu yang harus kita lakukan. Naila tersenyum kecil, namun senyum itu tidak membawa kebahagiaan. Ia menatap jauh ke langit, seolah mencari jawaban di batas langit yang berwarna jingga keemasan. "Aku juga mencoba Alex, tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa kehilangan sesuatu." Alex mengepal jemarinya di pagar balkon. "Kita memang kehilangan sesuatu, tapi itu sudah berlalu. Kau sudah memilih." Naila memejamkan mata, napasnya berat. "Kau pikir aku tidak menyesali semuanya? Aku pikir dengan memilih Dharma, aku akan melupakanmu. Aku pikir aku bisa belajar mencintainya seperti aku mencintaimu dulu." Alex merasakan dadanya sesak. Ia ingin marah, ingin berkata bahwa semua ini adalah kesalahan Naila sejak awal. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menyalahkan perempuan yang masih begitu ia cintai? "Alex," Naila memanggil Alex dengan suara bergetar. "Jika waktu bisa diulang, aku pasti akan memilihmu." Alex menoleh, menatapnya dalam-dalam. Di mata Naila, ia melihat ketulusan, tetapi juga keputusasaan. Kata-kata itu seharusnya membuat Alex bahagia, tetapi malah terasa seperti belati yang menusuk hatinya sampai dalam. "Sekarang kita sudah tidak bisa hidup berandai-andai lagi, Nai. Nasi sudah menjadi bubur, dan kenyataan tetap ada di depan kita." Naila mengangguk pelan, tetapi Alex bisa melihat air mata menggenang di sudut mata Naila. "Aku tahu, tapi kenapa rasanya semakin sangat sulit?" Sore semakin meredup, meninggalkan mereka dalam keheningan yang menyesakan. Tidak ada kata-kata yang bisa mengubah keadaan. Tidak ada keputusan yang tidak menyakitkan. Pada akhirnya, mereka hanyalah dua orang yang mencintai di waktu yang salah. Sejak percakapan di balkon itu, hubungan antara Alex dan Naila menjadi semakin rumit. Mereka tidak lagi hanya saling menghindar, tetapi juga terjebak dalam kesadaran yang menyiksa. Mereka sadar bahwa masih ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Alex mencoba bersikap seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tetapi setiap kali ia melihat Naila duduk di samping Dharma, berbicara dengan suaminya dalam suasana yang bahagia, ada bagian dari dirinya yang terasa sakit. Namun, Alex tahu bahwa hidup tidak bisa berhenti hanya karena luka di hatinya. Ia mencoba mencari jalan keluar dengan menyibukkan dirinya dalam pekerjaan, menerima proyek-proyek tambahan, dan sesekali pergi ke luar kota untuk mencari udara baru. Tapi semua itu terasa sia-sia. Kenangan akan Naila terus menghantuinya, entah dalam bentuk senyumnya, suaranya,
atau bahkan sekedar bayangan sosoknya saat mereka masih bersama dulu. Dan yang lebih menyakitkan, di dalam mata Naila yang tampak bahagia di depan orang lain, Alex melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang ia kenali dengan baik, yaitu kesedihan yang tidak pernah benar-benar hilang. Hingga pada suatu malam, saat Dharma sedang dinas keluar kota, Alex kembali ke rumah. Lebih larut dari biasanya, ia tidak ingin bertemu siapapun, tidak ingin merasakan perasaan yang selalu membebaninya setiap kali berpapasan dengan Naila. Namun, begitu ia masuk ke rumah, ia mendengar suara tangis pelan dari balkon lantai 2. Langkahnya pun terhenti, hatinya berdebar, tetapi naluri membawanya untuk melangkah mendekat. Dan di sana, dalam cahaya bulan yang redup, ia melihat Naila duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Bahunya berguncang pelan. Alex ingin berpaling, ingin membiarkan Naila sendirian dengan kesedihannya, tapi sesuatu di dalam dirinya tidak bisa mengabaikan. Naila, suaranya terdengar ragu. Naila menoleh perlahan, matanya yang basah melihat Alex dengan terkejut, tapi kemudian ekspresinya melembut, seolah ia sudah lelah untuk berpura-pura lagi. Ia mengusap air matanya dengan punggung tangan, lalu menghela napas panjang. "Aku tidak ingin kau melihatku seperti ini." Alex menatapnya, lalu melangkah mendekat dan duduk di lantai, menjaga jarak yang cukup agar mereka tetap merasa aman, namun cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia peduli dengan apa yang terjadi. Naila tersenyum pahit. Pernikahan ini tidak seperti yang kubayangkan. Alex merasakan jantungnya berdetak lebih kencang, tetapi ia tidak menunjukkan reaksinya. "Apa Dharma menyakitimu?" tanyanya pelan, setengah takut mendengar jawabannya. Naila menggelengkan kepalanya. Tidak, Dharma pria yang baik. Dia selalu berusaha membuatku bahagia. Tapi, aku merasa kosong Alex, seperti ada bagian dari diriku yang hilang. Keheningan mengelilingi mereka, angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang tertinggal di udara. Alex menggenggam jemarinya sendiri, berusaha menekan segala keinginan untuk meraih tangan Naila, untuk menyentuhnya, untuk menenangkan perempuan yang ia cintai dengan seluruh jiwanya. Akhirnya Alex pun berkata, "Kau tidak sendiri Naila." Kata-kata yang terasa begitu sederhana, tetapi memiliki beban yang begitu besar. Naila menatapnya, matanya yang berkaca-kaca mencari sesuatu dalam diri Alex, sesuatu yang mungkin bisa memberinya jawaban. Atau mungkin hanya pengakuan bahwa ia tidak aneh, karena masih merasa sangat mencintai Alex. "Tapi aku merasa sendirian Alex," bisiknya pelan. "Setiap hari, aku berusaha mencintainya seperti aku mencintaimu dulu, tapi aku gagal." Alex menutup matanya sebentar, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam dadanya yang sudah begitu penuh dengan luka. Saat ia membuka mata, Naila sudah begitu dekat. Napasnya memburu, tangannya gemetar di atas pahanya sendiri. Alex bisa merasakan ketegangan di antara mereka, bisa merasakan betapa berbahayanya situasi seperti ini. "Naila, jangan," bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Tapi Naila tidak bergerak, ia hanya menatapnya dengan ekspresi penuh luka, penuh kerinduan, penuh penyesalan. "Kalau aku memilihmu dulu, apakah kita akan bahagia Alex?" Alex tidak punya jawaban untuk itu, karena pada akhirnya, mereka berdua tahu bahwa beberapa pertanyaan tidak seharusnya dijawab. Alex merasakan sesuatu yang begitu berat di dadanya, seolah ada batu besar yang menghimpit napasnya. Ia ingin menjauh, ingin menghindari tatapan Naila yang penuh dengan harapan dan kesedihan. Tetapi tubuhnya seakan membeku, ada tarikan di antara mereka, tarikan yang tidak bisa mereka abaikan. Meskipun mereka tahu itu salah. "Kau tidak boleh berkata seperti itu Naila," Alex akhirnya berkata dengan suara lemas. "Semua ini sudah seharusnya berakhir sejak dulu." Naila tertawa kecil, tetapi tidak ada kebahagiaan dalam tawanya. Ia menatap jauh ke arah langit yang kini mulai gelap. "Apa berakhir? Apakah menurutmu ini bisa benar-benar berakhir Alex?" "Aku sudah mencoba. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, menjalani hidup seperti yang seharusnya,
Tapi setiap hari, aku terjebak dalam bayangan masa lalu yang tidak pernah pergi. Alex mengepalkan tangannya, berusaha menahan diri untuk tidak memeluk Naila, untuk tidak membiarkan emosi menguasainya. Kau mencintainya, Naila. Jika tidak, kau tidak akan menikah dengannya. Naila menggeleng pelan, senyum pahit masih menghiasi wajahnya. Aku ingin mencintainya, aku mencoba. Tapi bisakah kau mengajarkanku cara mencintai seseorang ketika hatimu masih mencintai orang lain? Alex pun tidak bisa menjawab. Kata-kata itu seperti pukulan keras yang membuatnya terdiam. Dia ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkan Naila bahwa ia harus melanjutkan hidupnya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa berkata seperti itu ketika ia sendiri masih terjebak dalam perasaan yang sama? Angin malam semakin dingin, membawa keheningan yang menyesakkan. Alex menatap Naila, berusaha mencari sisa-sisa logika yang bisa menahan mereka dari jurang yang semakin dalam. Naila, kalau kita terus begini, kita akan hancur. Kau, aku, bahkan Dharma. Naila terdiam. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menghapus perasaanku semudah itu. Alex menghela napas panjang, merasa lelah dengan semua yang mereka rasakan, dengan semua yang mereka sembunyikan. Dia ingin marah pada Naila karena telah membiarkan semuanya menjadi serumit ini, ingin marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa membenci perempuan yang telah memilih orang lain. Tapi lebih dari itu, ia ingin merasakan sekali lagi bagaimana rasanya memiliki Naila, walau hanya untuk sesaat, dan itulah yang membuatnya takut. Naila, kita harus segera berhenti, suaranya nyaris bergetar. Naila menatapnya dengan mata penuh duka. Lalu apa yang harus kulakukan, Alex? Berpura-pura tidak merasakan apapun. Berpura-pura bahwa aku tidak menangis setiap malam untuk mengingatmu. Saat itu, keheningan menjadi lebih berat. Tidak ada yang bergerak, tidak ada kata yang terucap. Hanya tatapan yang menyampaikan ribuan perasaan yang mereka tahan selama ini. Kemudian, tanpa disadari, Naila melangkah mendekat, napasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Seolah-olah seperti ada yang mendorongnya untuk mendekati Alex. Tanpa disadari juga, Alex pun menutup matanya, mencoba menahan dorongan yang menggebu di dadanya. Tapi saat dia membuka mata, Naila sudah begitu dekat, hingga dia bisa merasakan aroma khas parfumnya, aroma yang begitu sangat ia kenal. Ketika mereka masih bersama. Naila, jangan. Suaranya hampir tidak terdengar, namun terlambat. Bibir mereka sudah bertemu dalam sebuah ciuman yang tidak seharusnya terjadi. Sebuah ciuman yang penuh dengan cinta, penyesalan, dan keputusasaan. Alex tahu ini salah. Ia tahu mereka baru saja melanggar batas yang seharusnya tidak boleh dilewati. Tapi dalam sekejap, ia merasa waktu berhenti. Semua beban yang selama ini ia rasakan seolah menghilang, digantikan oleh sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang selama ini mereka pendam dalam diam. Namun, sesaat kemudian, Naila mendorongnya pelan. Mata mereka saling menatap dalam keterkejutan yang sama. Tanpa berkata apa-apa, Naila berlari pergi, meninggalkan Alex dengan dada yang bergemuruh dan hati yang semakin hancur. Sementara Alex berdiri terdiam di balkon, jantungnya masih berdebar tak menentu. Udara malam yang dingin menusuk kulitnya, tetapi pikirannya jauh lebih kacau daripada tubuhnya yang gemetar. Ia menatap kepergian Naila, melihat sosoknya menghilang ke dalam rumah, seolah membawa sebagian jiwanya. Yang mereka lakukan adalah batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Selama ini, mereka hanya terjebak dalam perasaan yang terpendam, dalam tatapan yang menyimpan ribuan makna, dalam kata-kata yang selalu ditahan di ujung bibir. Tapi malam ini, semuanya hancur. Alex mengepalkan tangannya. Dia harus menghentikan ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk, sebelum luka yang mereka ciptakan semakin dalam. Namun, dia tidak tahu bagaimana caranya. Alex tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ciuman itu tidak hanya tentang nafsu atau rindu, tetapi tentang cinta yang belum sempat usai, cinta yang tidak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh, tetapi juga tidak bisa mati begitu saja. Ia pun akhirnya melangkah masuk ke rumah. Langkahnya terasa berat, hatinya dipenuhi kecemasan.
Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Naila. Ia tahu Naila pasti sedang bertarung dengan perasaannya sendiri dan yang lebih mengerikan. Ia tahu bahwa Naila tidak akan bisa berpura-pura selamanya. Ia harus pergi, ia harus menjauh sebelum semuanya benar-benar hancur. Keesokan harinya, Alex mengambil keputusan. Ia mengemasi barang-barangnya dengan cepat, memasukkan baju dan beberapa buku ke dalam koper kecil. Ia tidak bisa terus berada di rumah ini, tidak bisa terus membiarkan perasaannya menguasai logikanya saat ia turun ke ruang tamu. Ia melihat Naila berdiri di sana, menatapnya dengan mata yang penuh kebingungan. "Kau mau kemana, Alex?" tanya Naila pelan. Alex pun menjawab, "Aku harus pergi, Naila." Mata Naila berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Ia hanya berdiri di sana, seolah mencoba memahami maksud di balik kata-kata Alex. "Pergi kemana?" Alex menghela napas panjang, "Ke tempat di mana aku bisa belajar melupakanmu." Naila menutup matanya sejenak, seolah menahan sesuatu yang ingin ia katakan. Ketika ia kembali menatap Alex, ada kesedihan yang begitu dalam di sana, tetapi juga keikhlasan. "Aku mengerti," bisiknya, "mungkin ini yang terbaik." Alex ingin mengatakan sesuatu, ingin memberinya jaminan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi ia tahu itu akan menjadi kebohongan. Tidak ada yang baik-baik saja dalam situasi seperti ini. Jadi, tanpa menambahkan kata lain, ia melangkah pergi keluar dari rumah. Di bawah langit pagi yang masih redup, Alex menarik napas dalam-dalam. Udara dingin menusuk kulitnya, tetapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara terbaik. Beberapa cinta memang tidak ditakdirkan untuk dimiliki, dan mungkin mencintai dalam diam adalah satu-satunya cara agar cinta itu tetap indah. Dengan langkah berat, ia pun pergi, meninggalkan rumah, meninggalkan Naila, dan meninggalkan bagian dari dirinya yang tidak akan pernah bisa ia ambil kembali. Pesan moral dari cerita ini adalah bahwa perasaan yang dipendam atau disembunyikan, meskipun tampak terjaga, dapat menghancurkan seiring waktu. Cinta yang tidak pada tempatnya bisa menciptakan luka mendalam, dan terkadang memilih untuk melepaskan adalah langkah yang paling bijaksana. Meskipun itu menyakitkan, kejujuran pada diri sendiri dan pada orang lain adalah kunci untuk mencegah kehancuran lebih lanjut, dan kadang menjaga jarak adalah bentuk cinta yang paling tulus. Sekian cerita kali ini, semoga yang mendengarkan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.